Terima kasih. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Dinda. Yang kedua pada panitia yang telah menyelenggarakan ini, terima kasih saya diundang. Terus saya menyapa senior saya, Profesor Joko Marsono. Salam sehat, Prof. Dan juga Dr. Dewi, serta pembicara yang keempat tadi siapa? Mas dari pembicara keempat saya belum kenal. Mas Arif Hamidi, Pak. Ya, Mas Arif, salam kenal. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema pagi hari ini terkait dengan konservasi dalam dialek teks dan konteks, maka saya menyederhanakan paper saya, yaitu Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam implementasi. Mohon dibantu ke panitia ya untuk PowerPoint kami, panitia, untuk ditampilkan. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu judulnya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Katanya ini adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang ada katanya di judul. Ini dari sisi hukum punya makna ini. Apanya? Ya ekosistemnya, ekosistem di situ, yaitu ekosistem taman nasional, taman wisata alam, cagar alam dan sebagai satu ekosistem. Nah, jadi ini kadang-kadang jadi bahan guyonan kalau lagi diskusi gitu. Tapi mempunyai makna dari sisi hukum karena perlindungan kawasan. Lanjut, Mas atau Mbak ini. Baik, saya mereview kembali walaupun kawan-kawan ini sudah paham banget Undang-Undang Konservasi, tapi inilah wajah rembulan daripada konservasi hayati. Jadi kalau saya men-slice seperti itu, mari kita mereview sebentar begitu ya teman-teman, bahwa Undang-Undang 590 terlahir didasari dengan strategi konservasi dunia yang terdiri dari 3 pilar dasar, yaitu perlindungan sistem kehidupan, pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari. Nah, dari perlindungan sistem kehidupan ini diperintahkan sebetulnya untuk membuat satu peraturan pemerintah tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu menetapkan wilayah-wilayah tertentu untuk ditetapkan sebagai sistem penyangga kehidupan. Nah, tadi Mbak Dinda mengatakan ini udah 30 tahun. Berarti sudah cukup menuju ketua ya, undang-undang ini. Tapi sebagai satu sistem, apakah undang-undang ini sudah lengkap? Hukum adalah sistem. Maka kalau dia belum ada ditindaklanjuti dengan aturan-aturan pelaksananya, maka sistem ini dapat diduga pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kalau kita berbicara pengawetan jenis, ya tadi ini ada dari perkumpulan pohon langka ini ya, perlindungan jenis dan perlindungan kawasan. Kalau kita berbicara perlindungan jenis, berarti jenis-jenis itu dilindungi atau tidak. Pada waktu Undang-Undang 590 lahir, kita sudah meratifikasi konvensi CITES melalui Kepres 78. Di mana kalau kita mengikuti appendix CITES, maka sebetulnya posisi satwa tumbuhan ini kan dipilah menjadi 3, yaitu appendix 1, 2, 3. Namun konstruksi di Undang-Undang 590 hanya memilah dilindungi dan tidak. Pertanyaannya mengapa demikian? Karena kondisi atau suasana kebatinan pada waktu itu, kebijakan mengarah pada 2 itu dulu, dilindungi dan tidak. Kalau sampai 3, maka konsekuensi perintahnya adalah sangat detail sekali, yaitu inventarisasi. Mampukah kita menginventarisasi
dari semut sampai gajah seperti itu, pasti biaya tinggi. Sehingga ini langkah politik perundang-undangan kita memilahkan baru dua dulu, itu dilindungi dan tidak. Sedangkan pengawetan kawasan, kita mengenal kawasan suaka alam dan kawasan persediaan alam. Yaitu baik itu yang banyak teman-teman kadang-kadang di luar Kementerian LHK itu menyatakan bahwa seolah-olah KSAKPA itu daratan. Tidak. Bahwa undang-undang ini juga mengarah ke perairan. Jadi kawasan suaka alam dan kawasan pendam, baik itu daratan, dataran rendah maupun sampai ke perairan. Ini. Jadi jangkauan Undang-Undang 590 sampai kepada perairan, tidak hanya sebatas pada daratan. Karena kita berbicara ekosistem. Atas dasar itu dipilah menjadi 5. Cagar alam, Soka Margasawa, Taman Nasional Tahura, TWA dan Tahura. Nah, terus mengenai pemanfaatan. Ini yang kadang-kadang kita mendapatkan benturan dengan khususnya pemerintah daerah. Seolah-olah kawasan konservasi atau sesuatu yang dikonservasi itu tidak dimanfaatkan. Padahal tidak. Padahal ada slot pemanfaatannya. Ada slot pemanfaatan tentang kebijakan konservasi ini menurut Undang-Undang 590, yaitu pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Nah, ini semua diatur dengan baik. Jadi tidak benar kalau ada sikap atau tindakan yang dalam tanda petik menolak kehadiran kawasan konservasi seolah-olah tidak mempunyai kontribusi secara ekonomi. Padahal tidak. Berbicara konservasi, maka berbicara nilai-nilai tangible dan intangible. Baik, lanjut Mbak Dida. Nah, setelah 30 tahun, itu bagaimana wajah pelaksanaannya kan gitu. Saya katakan tadi bahwa hukum itu sebenarnya kalau dilihat bentuknya seperti sistem. Jadi sepeda lah gitu. Sepeda itu berarti ada bannya, ada rantainya, ada apa lampunya dan segala macam. Kalau itu belum lengkap, maka hukum sebagai tool, sebagai alat bantu di dalam rekayasa sosial, maka akan ada hambatan-hambatan. Nah, bagaimana Undang-Undang 590 ini? Undang-Undang 590 itu menugaskan peraturan pelaksanaannya pada policy level, yaitu ada 8 PP sebetulnya. Tetapi dari 8 itu 5 sudah PP, 3 baru masih RPP. Celakanya lagi loh, saya katakan celaka nih, terpaksa nih. Dari 3 RPP yang belum disusun tuh ada 1 RPP yang merupakan rohnya Undang-Undang Konservasi Hayati itu, yaitu RPP tentang sistem penyangga kehidupan, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, RPP ini sampai umur ke-30 belum disusun. Sehingga kondisinya seperti sekarang ini, Undang-Undang 590 yang dipersiapkan dengan baik itu di tingkat pelaksanaannya belum disusun. Yang kedua, RPP tentang cagar biosfer. Ini adalah politik perundang-undangan konservasi kita untuk hubungan internasional. Karena cagar biosfer ini ditetapkan oleh UNESCO dan ingin menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian konservasi dunia. Dan RPP ini belum disusun. Yang ketiga, yang penting, sangat penting, dan ini sering menimbulkan permasalahan di tingkat tapak, yaitu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat. RPP ini belum disusun. Mestinya ini adalah salah satu PP yang strategis. Khususnya bagaimana membangun sistem di dalam daerah penyangga. Nah, ini belum disusun. 3 RPP ini. Ini yang kadang-kadang menjadi, bukan kadang-kadang, menjadi permasalahan di dalam implementasinya. Yang kedua, dengan adanya pembangunan sumber daya alam, di mana kawasan hutan
dapat dimanfaatkan sesuai dengan panggilan jiwa pasal 33 ayat 3, maka di dalam hutan bisa dimanfaatkan untuk izin pengusahaan hutan, kedua untuk pertambangan, untuk perkebunan kalau dilepas. Nah, kondisi-kondisi ini tentu akan mengganggu habitat daripada satwa, termasuk plasma yang lain yang ada di dalam kawasan tersebut. Memang di setiap kegiatan pembangunan, apakah itu di sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan, yang menggunakan kawasan hutan sebagai tempat kegiatannya sudah didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan. Secara teoritik pasti akan terselamatkan, karena tentu ada perintah-perintah pembuatan koridor-koridor satwa, baik itu satwa-satwa arboreal, satwa yang menggelantung, maupun satwa-satwa terestris, serta tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi, yang mestinya harus secara disiplin itu dilaksanakan di dalam rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun bagaimana kenyataan di lapangan? Kenyataannya yang teridentifikasi selama ini banyak sekali satwa-satwa liar terfragmentasi, terjebak, dan akhirnya satwa-satwa tersebut menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab, ya. Apakah itu illegal hunting, ya? Apakah itu nanti akan diperdagangkan dan seterusnya. Ini yang menjadi masalah. Yang ketiga, banyak sekali kawasan-kawasan suaka alam, kawasan alam yang belum mempunyai rencana pengelolaan dan belum tata batas temu gelang. Ini yang tadi sebelum webinar ini mulai saya diskusi dengan Prof. Joko. Bagaimana kita bisa menerapkan positivisme hukum kalau memang dalam pengelolaannya belum memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Suatu kawasan belum ditata batas, bagaimana kita harus mengetahui itu? Bahwa itu wilayah taman nasional atau bukan misalnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Karena kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam itu dikelola berdasarkan rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan merupakan GBHN-nya, disusun bersama-sama stakeholder di daerah. Sehingga apa? Sehingga rencana pengelolaan dari sisi hukum itu merupakan hukum di tingkat tapak. Karena dia hukum di tingkat tapak, maka apabila ada permasalahan-permasalahan di tingkat tapak, maka dia bisa menjadi alat bukti. Sebetulnya rencana pengelolaan ini bagi seorang kepala balai itu penting segera disusun karena sebagai benteng dia apabila ada permasalahan-permasalahan hukum. Ya, ini kadang-kadang tidak disadari. Sehingga setiap ada kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba harus ada perubahan itu, mestinya harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan. Selanjutnya, ada semacam perbedaan persepsi antara Pemda dengan pengelolaan kawasan konservasi. Pemda selalu mengatakan bahwa kawasan konservasi terlalu rigid dan tidak menguntungkan secara ekonomis, ya, mengurangi PAD dan seterusnya. Sementara kalau kita berbicara pengelolaan kawasan konservasi, kita berbicara sesuatu yang jangka panjang, pengelolaannya berbicara pelestarian plasma, baik yang tangible maupun intangible. Nah, persepsi-persepsi ini sebetulnya bisa didekati kalau ada komunikasi. Pertanyaannya, apakah instansi yang ditugasi untuk itu melakukan komunikasi, sosialisasi yang seharusnya dapat dilaksanakan bersama pemerintah daerah sehingga ada kesepahaman. Selanjutnya adalah tentang organisasi UPT. Mengapa ini saya sampaikan? UPT itu dari Sabang sampai Merauke itu bentuknya sama. Padahal menurut saya UPT berupa Balai Taman Nasional atau
balai KSDA itu mestinya bentuknya harus tidak kaku. Contoh misalnya Balai Taman Nasional nih. Balai Taman berdasarkan Undang-Undang 590, Taman Nasional itu dikelola berdasarkan zonasi atau mintakan. Ada namanya zonasi atau zona penyangga. Zona penyangga menurut Undang-Undang 590 berada di luar kawasan. Lah mestinya daerah pertempuran untuk mengelola agar kawasan konservasi ini lestari, yang terpenting adalah bagaimana kemampuan mengelola daerah penyangga. Walaupun daerah penyangga di luar kawasan konservasi, tetapi ini harus menjadi proyek kegiatan balai maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus mampu menangkap sinyal-sinyal ini. Sehingga apa? Sehingga ada kolaborasi pengelolaan di daerah penyangga. Di dalamnya di situ ada masyarakat sekitar hutan yang menurut data rata-rata kemiskinan dan ketergantungan terhadap hasil hutan tinggi, maka di sini harus dibuatkan mangkok-mangkok kegiatan. Ya, mangkok-mangkok kegiatan. Sehingga apa? Sehingga orang tidak cenderung masuk ke kawasan konservasi, sebaliknya satwa liar tidak keluar dalam kawasan konservasi. Nah, ini penting dibuat. Maka saya selalu menghimbau itu, mendorong agar pemerintah daerah untuk menetapkan daerah penyangga melalui perda. Peraturan daerah yang menetapkan daerah penyangga Taman Nasional. Ini bentuk peran serta pemerintah daerah di dalam membangun ekosistem kawasan konservasi. Kalau itu bentuknya perda, perda adalah produk politik sehingga siapapun bupatinya tidak akan mudah merubah itu, dan juga ada dukungan APBD. Sehingga ada kolaborasi maupun saling dukungan pendanaan di situ. Selanjutnya adanya minim pendanaan dalam mendukung pengelolaan kawasan. Ya, Indonesia itu katanya menurut Tempo pada waktu 2012 itu di Asia Tenggara terendah untuk pengelolaan kawasan konservasi ini. Ya, nanti mungkin teman Prof. Joko bisa menjelaskan ini. Selanjutnya, ada yang kita sedihkan ini, yaitu ada potensi sebetulnya dalam rangka meningkatkan devisa negara itu adanya taman buru. Ya, taman buru. Taman buru adalah wilayah kawasan yang dikelola secara profesional berupa kawasan hutan yang dapat dilakukan perburuan secara teratur. Taman buru tidak diatur dalam Undang-Undang 590, tetapi diatur dalam Undang-Undang 41. Sejarahnya begini, pada waktu Undang-Undang 567 lahir, akan digantikan Undang-Undang 41, waktu itu lahirlah Undang-Undang 590. Undang-Undang 590 suasana kebatinannya melihat bahwa taman buru dianggap bukan kegiatan konservasi. Sehingga taman buru tidak diboyong di dalam kawasan konservasi oleh Undang-Undang 590. Tetap ada di pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 5 tahun 67. Nah, ketika Undang-Undang 567 lahir, diganti oleh Undang-Undang 4199, maka taman buru ini masuk di dalam rejim Undang-Undang 4199 dan sebagai kawasan hutan konservasi. Namun ketentuannya tidak harus tunduk kepada Undang-Undang 590. Artinya apa? Artinya taman buru boleh lebih atraktif. Kita punya 13 taman buru. Sampai detik ini, 13 taman buru itu tidak terkelola dengan baik. Bahkan satwanya juga tidak ada. Yang ada adalah mungkin
jalan tambang batu bara mungkin, atau perkebunan kelapa sawit. Ini yang kita sedihkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengelola taman buru dengan baik dan benar, pemburu-pemburu profesional internasional seluruh dunia yang hampir jutaan itu ingin berburu di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, di mana mereka itu menginginkan trophy hunting. Mereka sudah bosan dengan trophy hunting Afrika. Dia ingin datang ke Indonesia untuk berburu secara profesional. Dan perburuan di Taman Buru adalah perburuan secara profesional yang merupakan dilingkupi dengan aturan-aturan yang luar biasa. Nah, berarti kalau kita sekarang mau menggerakkan itu, mestinya yang Taman Buru gitu. Jangan kawasan-kawasan lindung jadikan yang lain-lain. Selanjutnya kita akui bersama adanya perburuan satwa liar, penambangan liar, adanya perambahan di kawasan konservasi, sampai hampir melebihi 30% kawasan kalau kita melihat di Riau dan di Kalimantan. Selanjutnya juga belum terakomodasinya kegiatan strategis nasional. Namun yang terakhir ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya sudah diakomodir. Yang saya maksudkan adalah panas bumi. Jadi panas bumi sekarang sudah resmi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila ada potensi panas bumi di kawasan konservasi dapat dimanfaatkan. Lanjut, Mas atau Mbak. Ini yang saya maksud dengan 3 RPP yang belum disusun. Yang menyebabkan tersiak-sioknya pelaksanaan Undang-Undang 590. Lanjut, Mbak. Nah, kalau kita berbicara PP tentang sistem penyangga kehidupan, maka di dalam Undang-Undang Konservasi Hayati jelas menugaskan agar pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Jadi sebetulnya sebelum Undang-Undang Tata Ruang lahir, Undang-Undang 590 sudah ada. Di mana sudah memerintahkan untuk menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Contoh konkretnya kalau di Jawa Barat ini Gunung Gede Pangrango turun sampai ke Kepulauan Seribu. Jadi core-nya adalah Taman Nasional, kebetulan turun ke kawasan-kawasan esensial di luar kawasan konservasi. Jadi selain kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam atau kawasan beralam, ada juga kawasan-kawasan di luar itu yang merupakan potensial karena ada plasma nutfah atau jenis-jenis yang dilindungi, maka perlu ditetapkan sebagai kawasan esensial. Nah, sebetulnya ini terlindungi dengan adanya PP tentang wilayah sistem penyangga kehidupan. Karena apa? Karena wilayah-wilayah yang telah ditetapkan ini ada pola dasar pembinaannya. Sehingga nanti stakeholder yang ada di dalam wilayah itu menundukkan diri pada itu, walaupun karena ini berada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, tetap dikelola oleh yang berhak. Namun di dalam pengelolaannya mengacu pada pola dasar pembinaan kawasan. Termasuk juga pola-pola pengaturan cara pemanfaatannya. Jadi sebetulnya kalau RPP ini sejak 90 terus 91 muncul RPP ini, maka kemungkinan besar banyak sekali pembangunan yang menutup situ-situ atau danau-danau kecil yang ditutup untuk perumahan-perumahan itu tidak akan terjadi apabila tempo hari sudah tersusun. Jadi ada dasar hukum bagaimana menolak itu. Tapi karena RPP ini belum tersusun, maka sayang sekali ada kelolosan itu. Oleh karena itu, RPP ini apabila nanti di dalam perubahan tidak pasal 6 sampai pasal 8 ini tidak dicabut, maka sesegera mungkin RPP ini harus
didorong untuk disahkan. Saya bersama Profesor Joko Marsono dan Profesor Ali Kudra sebetulnya sudah membantu menyusunkan LHK tentang RPP ini hampir 2 tahun lalu, Prof. ya. Selanjutnya, kita ketahui bahwa pola-pola materi muatannya sudah ada di dalam PP Sistem Penjaga Kehidupan itu. Lanjut, Mbak. Nah, kita berbicara cagar biosfer. Sebetulnya ini politik perundang-undangan konservasi sebetulnya. Cagar biosfer menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai cagar biosfer ini dalam rangka kerjasama konservasi internasional. Bahwa Indonesia hadir juga di dalam jaringan konservasi internasional. Tapi sebagai leading sektornya adalah LIPI, saya sebagai scientific authority. Namun PP ini sampai sekarang belum terbit. Mestinya sudah terbit. Walaupun sudah banyak penetapan cagar biosfer oleh menteri. Hanya perlu hati-hati. Apapun kalau kita menundukkan diri pada konvensi-konvensi internasional maupun aturan-aturan yang ada, tetap peraturan nasional yang diutamakan. Beberapa waktu yang lalu ada masalah Jurassic Park di Komodo itu ya, karena Komodo termasuk salah satu yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer, maka ketika ada pembangunan yang dianggap dalam tanda petik ya, itu di luar rencana pengelolaan, maka akan menjadi permasalahan-permasalahan. Ini harus hati-hati, sehingga mestinya PP tentang cagar biosfer ini segera diterbitkan juga. Lanjut, Mas. Nah, ini yang penting sebetulnya, peran serta masyarakat. Kita ketahui banyak sekali saudara-saudara kita di tepi hutan yang berbatasan dengan kawasan konservasi, ketergantungannya terhadap hasil hutan sangat tinggi. Maka mestinya PP ini lebih dahulu disusun agar supaya kawan saudara-saudara kita yang ada di tepi hutan didorong untuk diberdayakan. Apabila sudah berdaya, pasti dia akan berperan serta. Bagaimana dia berperan serta kalau tidak berdaya? Nah, kalau sudah berdaya dan peran serta, pasti diminta maupun tidak akan melindungi kawasan itu. Karena ekosistemnya akan memberikan kesejahteraan bagi mereka. Sampai detik ini, PP tentang peran serta masyarakat yang di dalamnya adalah sebetulnya pemberdayaan. Karena bunyi pasalnya adalah pasal 37, peran serta masyarakat didorong dan digerakkan. Nah, kalau kata didorong digerakkan itu pasti pemberdayaan. Sedangkan peran serta itu adalah kesadaran. Sehingga di dalam menyusun PP ini adalah rohnya adalah pemberdayaan, bentuk formilnya adalah peran serta masyarakat. Sehingga dimix antara peran serta masyarakat dan pemberdayaan. Tanpa berdaya dia tidak akan bisa berperan serta masyarakat. Lanjut. Nah, tadi ada 3 RPP yang belum disusun. Kita sudah mempunyai 5 RPP. Punya PP, 5 PP. 5 PP ini pun juga bagaimana pelaksanaannya, gitu loh. Bagaimana pelaksanaannya? Pertama adalah PP 13 tahun 94 tentang perburuan satwa buru. PP ini berbicara tentang bagaimana kegiatan perburuan baik untuk penelitian, baik untuk kesenangan, terus juga untuk perburuan senjata buru. Namun sampai sekarang penggunaan PP ini khusus untuk di taman buru belum dapat dilaksanakan karena PP-nya sendiri belum ada sebagaimana PP tentang kawasan ya. PP tentang kawasan ini belum ada karena belum disusun sesuai dengan perintah di dalam Undang-Undang 41 tahun 99. Permasalahan kedua adanya senjata buru yang sampai sekarang keputusan bersama dengan Kapolri dan Menlhk juga belum ditandatangani sehingga kegiatan-kegiatan ini masih tertunda.
PP 18, bagaimana telah diubah dengan PP 36 tentang wisata alam. Saya mengkritisi satu hal saja di sini, dalam PP 36. Pada waktu PP 18 masih tertib, bahwa yang dapat diusahakan pengusahaan pariwisata alam itu di kawasan pelestarian alam, yaitu di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Taman apa? Satu lagi yaitu Taman Hutan Raya. Tapi setelah dirubah di PP 36 muncul Swaka Marga Satwa, pengusahaan pariwisata Swaka Marga Satwa. Sedangkan di undang-undangnya mengatakan bahwa di Swaka Marga Satwa itu yang boleh dilakukan kegiatan wisata hanya untuk kegiatan birdwatching, jadi hanya melihat-lihat dari para wisatawan, tidak untuk diusahakan. Mereka bisa masuk kawasan Swaka Marga Satwa, tetapi untuk menikmati atau melihat major insting atau perilaku daripada marga satwa yang sedang melakukan aktivitasnya, dan tidak ada perintah untuk ada kegiatan usaha, karena Swaka Marga Satwa dan Cagar Alam itu merupakan kawasan yang paling top di bidang konservasinya. Tapi di sini PP 36 memerintahkan itu. Nah, kenyataannya setelah PP 36 2010 ditetapkan sampai detik ini 10 tahun tidak ada Swaka Marga Satwa untuk dibuat pengusaha, tidak mungkin kan begitu. Sehingga jangan membuat aturan-aturan yang tidak mungkin dilaksanakan atau tidak merupakan satu kebutuhan. Selanjutnya PP 68 telah dirubah di PP 28. Saya mengatakan ada kecelakaan juga di dalam perubahan itu. Karena apa? Karena di dalam PP 68 saya katakan tadi bahwa kawasan Swaka Alam dan kawasan Pesalam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan. Tetapi di dalam PP 28 hapuslah pasal yang sangat penting itu. Diubah menjadi tata cara menyusun rencana pengelolaan. Ini adalah hal yang berbeda. Kalau kita berbicara tata cara itu levelnya SK Menteri. Sedangkan yang pertama itu tadi saya katakan punya makna dari si hukum bahwa sebagai hukum di tingkat tapak. Ini yang perlu dipelajari. Demikian pula di PP 7 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, PP 8 pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Ada kata liar di PP 8, di PP 7 tidak ada kata liar. Tahu kira-kira kawan-kawan semua. Maknanya adalah secara hukum, PP 7 sebagai pengawetan jenis tumbuhan satwa liar, satwa tanpa liar, itu PP ini dapat mempunyai kekuatan hukum apabila suatu saat ada pandemi gitu, ada penyakit tetelo gitu atau penyakit tumbuhan tertentu, sehingga tumbuhan tertentu tersebut walaupun posisinya tidak dilindungi, tetapi karena posisi di alam sudah hampir punah, maka atas dasar PP ini negara bisa mengambil alih. Sedangkan PP nomor 8 itu khusus pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan digarisbawahi terkait masalah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Nah, di dalam pemanfaatan ini sekarang ini contoh misalnya adanya kegiatan-kegiatan pemanfaatan satwa yang harus melakukan restocking di alam, ya seperti arwana, anakan buaya dan segala macam itu, mungkin termasuk benur ya. Itu mestinya ketentuan restocking itu harus dilaksanakan. Jangan sampai pengambilan di alam akhirnya di alam habis dan ini akan membahayakan populasi. Lanjut, Mas. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini saya ingin dari bagian ini saya hanya ingin menyatakan begini, ada missing link, ada rantai yang terputus ketika Undang-Undang 567 lahir Undang-Undang 599 90 dan Undang-Undang 41. Taman Buru, posisi Taman Buru itu ada di
4199. Ada perintah untuk mengatur bagaimana pengelolaan taman buru. Pernah ada di PP 34 tahun 2002, hanya disebut blok-blok saja. Tapi bagaimana manajemen pengelolaan taman buru belum disusun sampai sekarang. Sampai sekarang belum disusun, sehingga taman buru yang potensial secara ekonomi dan juga bagi wisatawan itu terbengkelai. Ini juga bagian yang harus dipicu dan dipacu untuk pembangunan kegiatan perburuan satwa buru secara profesional. Lanjut. Ya, penutup. Begini, peserta webinar yang saya hormati, saya mendengar bahwa Undang-Undang 590 sudah beberapa waktu yang lalu akan diubah. Namun karena dianggap masih memenuhi secara material mampu untuk masih mengelola, maka belum tergantikan, bahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja tidak disentuh. Saya mendengar juga sekarang ada gerakan untuk mengubah Undang-Undang 590 dan masuk ke Prolegnas 2021. Pertanyaannya, kalau toh akan dirubah, apa yang harus dirubah? Ini yang paling penting. Jangan hanya bersemangat merubah, tetapi membuat peraturan itu salah satunya adalah kebutuhan apa untuk mengatur itu. Ada nggak kebutuhan-kebutuhan itu? Yang kedua, apakah aturan nanti yang akan disusun dapat dilaksanakan atau tidak? Yang ketiga, memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak? Nah, ini ada pilar-pilar dasarnya di dalam menyusun suatu kebijakan. Nah, kalau menurut saya, secara umum, dan pesan guru besar saya, dan sekaligus promotor saya, almarhum Profesor Kusnadi Harja Sumantri, suatu saat pada waktu saya bimbingan disertasi itu, beliau pesan, Saudara Budi, bahwa Undang-Undang Konservasi ini salah satu produk perundangan nasional yang sangat baik, Undang-Undang 590. Oleh karena itu, saya pesan, kalau akan merubah Undang-Undang 590, memang harus dirubah. Tetapi tolong dirubah secara sistematis. Nah, ini tadi saya ingin garis bawahi, karena hukum itu rasional, maka harus dikembangkan secara sistematis. Pesan Profesor Kusnadi kepada saya. Oleh karena itu, kalau toh demikian terpaksa harus diubah, maka usulan saya begini. Apa kebutuhan kita? Kebutuhan kita adalah dana konservasi yang sangat rendah. Bisa nggak dana konservasi itu lepas dari rejim keuangan negara? Yaitu lepas dari Undang-Undang 17 tahun 2003. Sehingga adanya swakelola dan seterusnya. Pak Budi, apakah masih bersama kami? Ya. Suara saya terdengar, Pak? Halo, Pak Budi.
Kami masih belum bisa mendengar suara Bapak. Oke. Sudah terdengar, Pak. Halo, Mbak. Ya, sudah terdengar Halo. dengan jelas. Halo, Mbak. Ya, Mbak Pak. Dinda. Iya, saya sudah bisa mendengar suara Bapak. Ya, Pak Budi, bagaimana? Masih belum terdengar. Ya, ini wajar ya teman-teman terjadi kalau misalkan kita kegiatannya webinar online, entah ada masalah dengan device atau koneksi dan sebagainya. Untuk sesi pertama belum ditutup, kita masih menunggu Pak Budi kembali bersama kita. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sudah bisa mulai diketik di kolom chat. Jangan lupa sebutkan nama, asal instansi, pertanyaan ditujukan ke siapa, lalu pertanyaan teman-teman. Bisa di kolom chat, nanti untuk di sesi diskusi akan saya bacakan. Halo. Dan untuk pertanyaan yang terpilih atau penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang dikirimkan oleh panitia, yang disediakan oleh panitia. Iya Pak Budi. Sudah bisa terdengar? Sudah, tapi suaranya agak kecil. Mungkin bisa lebih besar lagi Pak. Oh iya, dibesarin. Ya, saya keluar dulu Mbak ya, keluar dulu. Nah. Ya, aku ulangi lagi untuk diskusi akan pertanyaan akan dibacakan saat sesi diskusi. Teman-teman bisa menggunakan sesi kolom chat untuk mengirimkan pertanyaan. Jangan lupa ketik nama, instansinya teman-teman, pertanyaan ditujukan ke siapa, dan pertanyaannya. Nanti akan dibacakan. Dan beberapa pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah. Tadi sempat ngintip ke kolom chat, ada yang terkait daftar hadir. Untuk daftar hadir kami sediakan dan akan kami bagikan tautannya nanti saat sesi break. Jadi mohon teman-teman untuk tetap bersama kami hingga sesi berakhir. Kita masih menunggu ini. Halo Pak Budi. Halo Mbak Dinda. Ya, sudah terdengar Pak. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Maaf peserta webinar, aduh. Ini wajar kok Pak terjadi kalau misalkan putus sambungan atau putus suara. Iya, lagi semangat-semangatnya nyimpulkan ini. Baik, jadi kembali lagi bahwa kalau perlu ada perubahan, maka dana konservasi itu bisa nggak lepas dari
lepas dari rejim Undang-Undang Keuangan Negara. Yang kedua, lembaga identifikasi jenis. Jangan